Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebaikan, kebahagiaan, dan rezeki yang panjang. Selamat pagi untuk seluruh warganet dimanapun berada. Semoga sahabatku semua bahagia selalu. Pagi hari ini saya sudah berada di Bogor ya. Hari ini Kabupaten Bogor merayakan hari jadinya, sama juga dengan Kota Bogor. Agar seluruh masyarakat Jawa Barat paham bahwa dulu di Bogor bersemayam sebuah negara, sebuah kerajaan yang bernama Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran itu dipimpin oleh seorang raja yang arif bijaksana, begitu mencintai rakyatnya, bahkan rela mengorbankan dirinya untuk tidak masuk ke wilayah konflik yang merugikan rakyat, memilih menjadi seorang petani biasa, menjadi masyarakat biasa seperti yang lainnya. Dan hari ini di hari jadinya Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, semoga bisa mengembalikan kembali pada spirit Siliwangi, spirit Sri Baduga, spirit Pamanah Rasa, spirit Jaya Dewata, spirit Ratu Haji, dan spirit Niskala Wastu Kancana. Seluruh spirit itu sesungguhnya mengembalikan kembali pembangunan Bogor pada habitatnya, yaitu gunungnya kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Apa artinya? Bogor harus kembali mengembalikan citra rasa sebagai kabupaten yang memiliki gunung-gunung yang indah, gunungnya terjaga dan terpelihara. Jadi daerah lamun geus mulai geuman, datang mun eta. Kan Purwakarta kunaon tiis, karena Purwakarta mah dikepung ku perkebunan, dikepung ke perhutani. Jadi Purwakarta mah rada tiis, itu juga Karawang teuing. Tapi dikepung. Tapi lamun ke tanah perhutani geus eueuh, tanah perkebunan geus eueuh, wah ngabeletra. Sabab naon? Panas tinu Jatiluhur jeung Cirata teh tarik teh. Katutup mantap disebutna green belt, cuman area supaya tiis. Olot baheula. Bayangkan, di tengah gemerlap kota modern, di antara gedung-gedung tinggi dan suara bising kendaraan, ada bisikan halus dari masa lalu, sebuah warisan tua yang nyaris dilupakan. Ilmu para karuhun Sunda yang dulu hanya tinggal di cerita nenek moyang, kini mulai bangkit perlahan. Tapi anehnya, bukan dibangkitkan oleh para dukun, bukan pula oleh akademisi, justru hadir dari sosok yang sering kita lihat berbicara soal pohon, kampung adat, dan leluhur, yaitu Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh publik tapi juga bisa jadi perantara kebangkitan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kekuatan lama yang jika benar-benar bangkit bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Pertanyaannya, apakah kita siap? So, tonton video ini sampai akhir. Let's go. Sahabat Keramat Wali, Kang Deddy Mulyadi, nama ini mungkin sudah tak asing lagi. Dulu dikenal sebagai Bupati Purwakarta, kini ia menjelma jadi salah satu tokoh publik paling vokal soal budaya, lingkungan, dan warisan leluhur Sunda. Tapi yang membuatnya berbeda adalah caranya berbicara dan caranya hadir. Ia tak hanya sekedar pakai baju adat untuk seremoni, ia turun ke lapangan, menyusuri kampung, menyapa warga, bicara dengan pohon, bahkan berdialog dengan energi-energi lama yang bagi sebagian orang dianggap mistis. Lewat media sosial, Kang Deddy membawa cerita-cerita karuhun masuk ke layar HP jutaan orang, bukan sebagai dongeng kosong, tapi sebagai napas hidup yang masih ada di sekitar kita. Ia menyebut nama-nama yang dulu hanya terdengar dalam wiracarita dan naskah-naskah kuno, seperti Prabu Siliwangi, Nyi Pohaci, dan Eyang Jagasatru. Dan anehnya, resonasi itu terasa. Banyak orang mulai terbuka matanya, mulai sadar bahwa yang diwariskan oleh karuhun bukan sekedar legenda, tapi cara hidup, filsafat, bahkan mungkin ilmu. Di era modern yang penuh kecemasan, krisis lingkungan, krisis identitas,
dan krisis makna. Kehadiran Kang Deddy justru seperti penanda bahwa kita mungkin butuh kembali ke akar, bukan untuk mundur, tapi untuk kuat berdiri. Sahabat Keramat Wali, dulu jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sebelum kata Sunda ditulis di buku sejarah sekolah, sudah ada para leluhur, karuhun, yang hidup berdampingan dengan alam dan semesta. Mereka bukan hanya petani atau tetua adat, mereka adalah penjaga pengetahuan dan pemelihara tatanan hidup yang harmonis. Dalam naskah kuno seperti Babad Tanah Sunda, Carita Parahyangan, hingga Wawacan Prabu Siliwangi, para karuhun digambarkan sebagai sosok bijak yang mampu berkomunikasi dengan alam, membaca pertanda, dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia halus. Salah satu ajaran utama mereka adalah Tritangtu Dibuana, yaitu 3 unsur utama dalam kehidupan: ratu, pemimpin atau kekuasaan; resi, guru, pemilik ilmu; rakyat, pelaksana kehidupan. Nah, ilmu yang mereka wariskan tidak selalu ditulis, tapi diturunkan lewat laku, tutur, dan simbol. Kadang berupa mantra, kadang lewat wayang, kadang lewat Sunda Wiwitan, ajaran asli masyarakat sebelum agama besar masuk. Nah, mereka percaya bahwa tanah punya roh, pohon bisa bicara, dan air bisa menyimpan doa. Bahkan dalam naskah Ciburuy tertulis bahwa Prabu Siliwangi memiliki kemampuan ngahiang, yaitu menghilang secara gaib, bukan karena sihir, tapi karena penyatuan penuh dengan kekuatan alam. Lalu, bagaimana ilmu itu digunakan? Karuhun tak menyihir untuk menaklukkan. Mereka menundukkan ego untuk menyatu dengan semesta. Ilmu mereka dipakai untuk menyembuhkan orang sakit tanpa obat, menenangkan cuaca hanya dengan laku puasa dan doa, menjaga sawah dan hutan lewat pantangan, menghindari bencana lewat pembacaan waktu dan energi bulan. Tapi zaman berubah, ilmu karuhun dianggap ketinggalan, banyak yang hilang, banyak yang diolok, bahkan ada yang dibakar karena dikira syirik. Namun seperti bara dalam abu, ia tak pernah benar-benar padam, dan kini bara itu mulai menyala lagi. Itu yang paling melanggar adalah nggak boleh. Itu longsor itu, sampai longsor itu. Ya itu udah terbelah. Ya kalau ngomong laku ya ini laku Pak, tempat bagus begini. Tapi kan ada yang terganggu. Sahabat Keramat Wali, di zaman sekarang, di mana banyak orang sibuk mengejar views, uang, dan sensasi, Kang Deddy Mulyadi datang membawa sesuatu yang berbeda. Ia tidak sedang memburu masa lalu, tapi menghidupkannya kembali. Kita bisa lihat sendiri dalam banyak videonya. Ia menyapa pohon seperti menyapa kakeknya sendiri. Ia mendatangi tempat-tempat keramat, bukan untuk pamer, tapi untuk ngabagia, yaitu menyambut roh-roh leluhur dengan takjim. Bahkan ketika ia menemukan benda-benda pusaka atau lokasi yang diyakini punya aura mistik, ia tak langsung menilai baik buruk, tapi merenung, mencari makna, dan bertanya dalam diam. Dalam salah satu video yang viral, Kang Deddy berdiri di bawah pohon besar dan berkata, "Di sini ada yang jaga, ulah sombong, ulah ngajadikan ia tempat piken gaya-gayaan. Artinya di sini ada yang menjaga, jangan sombong, jangan jadikan tempat ini sekedar ajang pamer." Kalimat itu bukan cuma nasihat, tapi kode dari laku karuhun, bahwa ilmu tidak boleh ditarik ke ego. Ilmu harus dilakoni dengan rendah hati. Jadi orang tua kita dulu itu sangat concern, sangat baik terhadap lingkungan. Jadi jangan ngomong mistik. Di mana concern baik terhadap lingkungannya? Setiap ada makam pasti ada pohon besar. Setiap makam pasti ada pohon besar. Nah kemudian suka ada kalimat ada menunggunya. Ya gimana nggak ada yang menunggunya? Pohon besar itu dijaga, tidak dirusak. Maka di situ banyak ada oksigen yang baik, ada sarang burung, dan kemudian seluruh tulang belulangnya terserap oleh akar-akarnya. Secara energi dia akar-akar menyerap itu, secara energi dia berpindah dong ke pohon itu. Energi lo ngomongnya. Nah, lewat caranya berbicara, berpakaian, bahkan cara ia duduk di tanah bersama warga desa, kita seakan sedang melihat bayang-bayang resi tua masa lalu hadir kembali dalam bentuk pemimpin modern.
Nah, ia juga terus mengangkat nilai-nilai keselarasan dengan alam lewat kampanye pelestarian hutan dan larangan merusak pohon. Lalu spiritualitas asli Nusantara lewat pengakuan pada situs-situs Karuhun dan Laku Tirakat. Kemudian identitas Sunda lewat bahasa, simbol, dan falsafah lama yang ia bawa ke ruang publik. Tak sedikit orang yang dulu menganggap ilmu Karuhun sebagai tahayul, kini mulai melihatnya dari kacamata berbeda, bahwa ini bukan sekadar mistik, tapi cara hidup yang penuh kebijaksanaan. Kang Deddy seolah sedang menyambung tali yang putus, tali antara kita hari ini dan mereka yang dulu pernah menjaga tanah ini dengan sepenuh jiwa. Sahabat Keramat Wali, coba kita tanya pada diri sendiri, saat ilmu para Karuhun mulai bangkit, apakah kita siap menyambutnya dengan hati yang bersih? Atau justru malah akan kita kotori dengan ego, kesombongan, dan nafsu kekuasaan? Ilmu para leluhur bukan untuk dipamerkan, bukan untuk jadi konten viral atau jimat kekayaan, tapi untuk dijaga, dijalani, dan diwariskan dengan penuh takjim. Lihatlah Kang Deddy, ia tak mengaku sakti, tak pernah memaksa orang percaya, tapi dari caranya berjalan, berbicara, dan mendengarkan alam, kita bisa rasakan bahwa ada sesuatu yang hidup di balik diamnya. Ilmu Karuhun tidak bicara keras, ia menyentuh hati, menyusup dalam laku, dan jika benar-benar ingin ikut melestarikannya, maka kita pun harus mulai dari hal yang sederhana, yaitu menjaga pohon, menghargai tanah tempat kita berpijak, tidak menghina apa yang tak kita mengerti, dan membuka mata bahwa tidak semua yang tak terlihat itu tidak nyata. Karena bisa jadi para Karuhun sedang mengamati kita. Mereka menunggu apakah kita layak mewarisi ilmu yang mereka titipkan ratusan tahun lalu. Dan kalau hari ini ilmu itu mulai muncul kembali lewat sosok seperti Kang Deddy, maka jangan sia-siakan, karena kita tidak sedang melihat masa lalu, tapi sedang memandang cermin untuk masa depan. Ini daerah Kutamana, dulu sisa-sisa dari peradaban Pajajaran. Jalannya dulu rusak parah, tidak punya akses. 50 tahun rakyat ini tertinggal. Hari ini memiliki akses jalan yang relatif sangat baik. Dan kemudian dampak dari peningkatan akses jalan berdampak pada meningkatnya ekonomi warga. Harga bambu merupakan harga komoditi strategis di wilayah ini yang memiliki dampak dari peningkatan ekonomi warga. Bayangin, bambu bisa dijual 7.500 loh. Di sininya dari petaninya bisa harga 5.000. Sehingga 1.000 saja sebulan bisa dapat 5 juta. Saya menjadi aneh ketika ada pikiran program perhutanan sosial merubah kawasan hutan bambu hampir 1.300 hektar dirubah menjadi kawasan kebun pisang yang memiliki tingkat resiko lingkungan yang sangat tinggi. Tanahnya bisa longsor, udaranya menjadi panas, dan tidak ada lagi pemecah angin ketika angin berhembus kencang. Dan harus diingat tuh, wilayah ini merupakan penyangga dari Danau Jatiluhur serta kawasan industri yang berada di wilayah Purwakarta dan Kerawang. Tak ada alasan, pikiran, atau program apapun yang merubah hutan bambu menjadi kebun pisang. Saya pikir cara berpikir yang tidak punya pijakan, akademis akal-akalan, yang melupakan aspek-aspek konservasi dan aspek-aspek tradisi yang cukup melekat dan membangun kehidupan masyarakat secara baik. Rakyat sudah bisa hidup dengan baik di sini dari dulu. Nggak boleh lagi diintervensi oleh tangan-tangan yang lain atas nama investasi. Sahabat Keramat Wali, ilmu Karuhun bukan soal gaib atau mistik semata. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita masih punya akar atau kita sudah hanyut terbawa zaman? Lewat sosok Kang Deddy Mulyadi, kita belajar bahwa menjaga warisan bukan cuma soal melestarikan tradisi, tapi soal menghidupkan kebijaksanaan lama di tengah dunia yang semakin gaduh. Karena saat kita mulai mendengarkan tanah, berbicara pada pohon, dan menghargai leluhur, kita bukan sedang kembali ke masa lalu. Kita sedang melangkah ke masa depan dengan pondasi yang kokoh. Maka, kalau benar ilmu para Karuhun Sunda akan bangkit, jangan cuma jadi penonton, karena ini bukan cuma sejarah, ini masa depan. Aing Sunda, aing bagian tina Karuhun, aing siap jaga amanah ieu. Kumaha jeung maneh? Ini contoh kecil wilayah yang tadinya hutan bambu, ya kan, kemudian ditebangin, diganti dengan tanaman lain.
dampaknya ini kayak gini. Longsor.